Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan pada video kali ini saya akan berbagi tips cara memilih pasangan yang tepat untuk pria. Ya, jika di video sebelumnya kayak saya sudah bahas tips untuk wanita, cara memilih pasangan laki-laki yang tepat. Nah, kali ini saya akan bagikan tips untuk pria biar bisa memilih wanita yang tepat ya untuk dijadikan pasangan ya. Ingat, saya selalu katakan memilih pasangan jangan hanya soal perasaan ya, tapi harus gunakan akal sehat supaya pasangan yang kalian pilih itu pasangan yang tepat dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa saja tipsnya ya? Saya ingin mengajak Anda untuk kita melihat sekilas melihat soal bagaimana cara Rasulullah memilih pasangan hidupnya. Ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah pilihlah pasangan itu yang agamanya bagus. Ya, agamanya bagus. Ya, soal akhlaknya, kepribadiannya mencintai agamanya, kepribadiannya mencintai Rasulnya, kepribadiannya berakhlak pada orang tua. Ya, ini harus bisa kalian lihat. Ya, karena apa? Kita mencari pasangan itu bukan untuk diri kita, tapi juga istilahnya kita mencari pasangan itu juga kita mencarikan anak angkat untuk orang tua kita sendiri. Ya, setuju ya dengan hal ini ya. Jadi kalau mau mencari pasangan, mau mencari istri yang tepat, kalian harus memperhatikan soal akhlaknya. Nah, ini yang pertama. Kalau akhlak ini bagus, saya yakin nanti selanjutnya pasti bagus ya. Yang pertama adalah harus hormat pada agamanya, hormat pada Rasulnya, dan juga hormat pada orang tua gitu. Kalau memperlakukan dengan orang tua dengan bagus, insya Allah akan memperlakukan kalian juga dengan bagus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, carilah wanita yang ketika dipandang itu menyenangkan. Ya, ketika dipandang itu menyenangkan. Dalam artian begini, kalian boleh mencari wanita yang cantik, ya sesuai dengan kriteria kalian. Tapi kalian harus memperhatikan dan juga merasakan ketika kalian memandang wanita itu, apakah diri kalian itu merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia atau tidak. Ya, karena kunci keberhasilan itu ada di sini. Ketika kita sesuntuk apapun kita semarah apapun kita ya, semisal kalau kita dalam kondisi marah, kita dalam kondisi drop, ketika kita memandang istri kita, dan disitulah ada suatu rasa kebahagiaan, rasa yang menyenangkan, rasa yang menenangkan, ya, termasuk rasa yang membuat kita nyaman. Itu berarti wanita yang tepat untuk diri kalian. Ya, jadi jangan hanya memandang soal fisik, soal kecantikan saja, tapi dirasakan juga rasa nyamannya itu seperti apa. Ya, itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, kalian harus memilih dari nasab. Ya, nasab itu apa? Keturunan. Ya, selain melihat dari fisik, dari keimanan dari wanita itu sendiri, kalian juga harus melihat dari ini keturunan dari siapa, orang tuanya itu siapa, orang tuanya itu seperti apa. Ya, jadi harus dilihat dari situ juga. Karena bagaimanapun ketika nanti kalian mengarungi rumah tangga, ya, mengarungi rumah tangga, kalian juga akan melihat ya bagaimana karakter dari istri kalian, ya. Karena istri kalian itu nanti dari kecil sampai besar sampai kalian menemukan dia, ya, didikannya itu adalah dari orang tua, ya. Kalau orang tuanya baik, orang tuanya ya bisa dikatakan imannya juga kuat, saya rasa juga nanti anaknya juga tidak jauh dari orang tuanya. Ya bisa dikatakan seperti pepatah lah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya, seperti itu. Jadi kalau ingin mencari intan, ya, maka carilah di tempat intan itu berada, gitu, ya, seperti itu, ya. Jadi dicari juga dari silsilah atau keturunannya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, ya, ini pertimbangan yang bisa dikatakan opsional, ya.
dilihat juga dari segi kekayaannya atau hartanya. Ya, karena apa? Memang kita hidup di dunia itu butuh yang namanya harta, ya. Ya memang bisa dikatakan uang itu bukan segalanya, ya. Tapi segalanya memang membutuhkan uang, termasuk kita beribadah. Kita beribadah pasti juga membutuhkan yang namanya harta. Contoh saja kita ada di Indonesia. Ketika kita ingin beribadah, misal saja kita naik haji, itu kan pasti butuh dana, butuh uang, ya, butuh harta. Ya. Jadi inilah yang bisa kalian juga harus lihat, ya, dari kekayaannya, ya. Tapi ini sekali lagi ini opsional, ya. Ini bukan suatu kewajiban, meskipun ini juga saya rasa ini juga anjuran dari Rasulullah. Tapi setiap orang pasti punya kekuatan masing-masing, punya kemampuannya masing-masing, ya. Selama kita masih bisa berbuat baik, selama kita masih bisa mencari rezeki yang kuat, maka insya Allah kekayaan juga akan menyertai diri kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan Anda klik like, ya, dan share ke sosial media kalian semua. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.